Yaitu soalnya berkaitan dengan, saya cerita UTS dulu aja sebelum kita masuk materi. Jadi nanti di UTS ini nanti berkaitan dengan praktikum. Jadi kalau kemarin praktikum kita laporan itu per kelompok, nanti di UTS buat per individu. Soalnya adalah terkait dengan pembuatan laporan kemarin. Jadi kalau kemarin sudah diuji cobakan berdasarkan kelompok, maka di UTS itu diminta untuk per pribadi. Jadi pribadi masing-masing untuk mengaplikasikannya. Mulai dari mana? Ya mulai dari awal. Jadi sistem informasi logistik itu nanti dari awal diaplikasikan. Kemudian seperti menggabungkan tugas besar. Jadi kalau tugas besar itu secara keseluruhan, mulai pertemuan pertama sampai akhir, kalau ini baru sampai pertengahan semester. Kalau dari format saya buat sampai ini, sampai Human Resource Information System. Jadi sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Sampai itu. Mulai pertamanya apa? Mulai pertamanya adalah bercase. Bercase management, kemudian masuk ke dalam setelah bercase itu sales management, kemudian ini point of sales, kemudian yang ketiga, yang keempat ini adalah berkaitan dengan sumber daya. Nah, itu nanti dibuat seperti membuat laporan gitu. Cuman formatnya pribadi. Untuk membedakan pribadi sama kelompok, maka nama perusahaan atau identitas ketika masuk, maka identitas pribadi. Kemudian model ini ya, model pelaporannya sama seperti di praktikum. Yang membedakan adalah kalau ini individu. Jadi silakan individu berdasarkan data atau informasi dari kelompoknya, kan sudah punya filenya. Nah, silakan dicoba diaplikasikan per individu. Kalau kemarin ini sudah melakukan sendiri, ya tentu saja nggak ada masalah. Karena ini nanti penilaiannya adalah penilaian perseorangan, bukan penilaian kelompok. Kalau praktikum yang tiap pekan itu penilaian kelompok. Tetapi kalau ini adalah penilaian pribadi. Jadi saya ingin mengetahui sejauh mana penguasaan per pribadi. Buat laporannya seperti apa? Yang buat laporannya seperti praktek gitu. Apakah harus cetak? Enggak dicetak. Bentuknya file aja. Jadi buat seperti laporan gitu. Misalnya masuk dalam bercase, maka bagaimana? Mulai dari awal kita masuk, mendaftarkan email kita dalam Odoo, sampai nanti terakhir pada ini. Sistem informasi sumber daya manusia. Ya. Itu. Ada yang mau disampaikan berkaitan dengan UTS? Jadi nanti coba saya share berkaitan dengan soalnya, dan soalnya dikumpulkan adalah kalau jadwalnya tanggal 20, maka dikumpulkannya tanggal 20. Maksimal pada jam, yaitu jam ketiga persen. Boleh, silakan berkelompok dan sebagainya ngerjakannya, tapi tetap individu atas nama filenya, atas nama ininya, aplikasinya adalah individu. Jadi kelompok ngerjakan boleh saja masing-masing, tapi tetap harus mencoba masing-masing. Karena yang dilaporkan adalah per pribadi untuk menilai persorangan. Itu ya. Ada kira-kira mau disampaikan berkaitan dengan UTS? Pak, Jadi izin saya nanya. iya Lutfi. Tadi kan Lutfi ya. bapaknya bilang itu untuk perusahaan itu pakai nama sendiri. Berarti misalnya nama perusahaan ini kami sendiri yang
tentukan gitu ya, misalnya bikin Iya. perusahaan siapa, pendirinya itu kami, terus untuk customer atau apa-apa gitu, itu sendiri dari kami tentukan gitu ya, Pak? Kalau dari soalnya, coba saya buka soalnya ya. Kalau soalnya nama perusahaannya, saya minta untuk nama mahasiswanya, pribadi. Nama pribadi mahasiswa. Jadi biar kelihatan bahwa itu adalah, nanti melekat terus ketika di screenshot itu adalah bahwa dia yang membuat. Nama mahasiswa itu yang buat. Jadi nama perusahaannya diganti nama pribadi. Coba saya bukanya ya. Ininya soalnya ujian UTS tahun 21 yang informasi. Jadi dari pertanyaan Indri tadi ini saya coba share. Nah, ini adalah soalnya, soal UTS ya. Ini Sabtu 20 November. Jika saya tidak lihat ini ya, lihat jadwal sepertinya 20 November. Buatlah sistem informasi logistik perusahaan yang memerlukan 4 sistem pendukung, yaitu purchase management, informasi, kemudian sales management, sistem information system, kemudian post information system, kemudian HRIS, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. Deskripsikan beserta screenshot tiap langkahnya, seperti kayak praktikum 8 bagian. Mulai dari arus login, jadi mulai dari awal login kita daftarkan ini, sampai dengan silo, sistem informasi logistiknya, yang saya sebutkan di sini. Karena bahasan yang di pertemuan 6 ini sampai sampai HRIS, maka sampai HRIS. Kemudian untuk membedakan dengan teman lainnya, gunakan nama perusahaan dengan nama pribadi mahasiswa. Jadi kalau Indri ya pakai namanya Indri. Nama perusahaannya PT Indri atau PT siapa? Ludwina Marian Indri. Gitu ya, biar bisa membedakan dengan temannya yang lain. Nanti itu akan melekat terus. Pak, kalau customer sama produknya itu boleh sama kayak laporan kelompok nggak, Pak? Iya, boleh. Cuman Baik, sini Pak. saya pengen, ya Aziza ya. Panggilannya siapa? Aziza. Iya, Pak Aziza, Pak. Iya, Aziza gini. Jadi data dan sebagainya, informasi data dan sebagainya mengacu pada kelompok. Silakan. Tetapi yang membedakan di sini adalah saya ingin tahu sejauh mana masing-masing atau pribadi itu untuk mengaplikasikannya. Jadi silakan. Data itu sama dengan kelompok nggak masalah. Cuman supaya saya itu ngerti, maka nama perusahaannya itu diganti nama mahasiswanya. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah mencoba, yang bersangkutan sudah mengaplikasikannya. Gitu ya, Aziza. Jadi silakan aja. Data apa? Kelompok digunakan. Informasi kelompok digunakan. Nah, supaya saya tahu bahwa itu dibuka mahasiswa bersangkutan, maka nama perusahaan atau saat input ke UDU dan sebagainya, login ke UDU, itu adalah nama mahasiswa bersangkutan. Ada lagi yang mau disampaikan? Jadi kalau yang sudah biasa ngerjakan itu, ya udah data itu tinggal ganti nama perusahaannya dengan nama pribadinya. Ujinya sudah pribadi. Nggak masalah, sudah mencoba. Tapi yang belum pernah, nah itu akan kelihatan. Ada lagi yang mau disampaikan? Bisa dikerjakan dari kapan ya, Pak?
Gimana, Chandra? Bisa dimulai dikerjakan dari besok atau Iya, nunggu tanggal? langsung aja kerjakan. Oh, Mulai besok langsung dikerjakan aja. Langsung dikumpulkan. Cuman maksimalnya Sabtu tanggal 20 November. Nanti akan saya siapkan di ini UTY e-learning UTY untuk pengumpulannya. Jadi jangan sampai terlambat PDF ya? dari waktu itu. Gimana, Chandra? Filenya Word atau PDF? Eh, yang lebih ringan PDF saja, lebih ringan. PDF atau Word lebih ringan. Yang ringan aja untuk ngirimkannya. PDF biasanya, Pak. Oh iya, PDF. Pak. Iya, oke, bentuk PDF. Oke, Siktus. Definisi maksudnya? Oh, deskripsi maksudnya. Oh iya, ada deskripsinya. Jadi bercerita, ada deskripsi sama screenshotnya. Jadi screenshot ceritakan. Misalnya input, mau masuk udu. Maka screenshotnya tunjukkan. Nah, ini petunjuknya. Kemudian setelah masuk kita download apa? Berkaitan dengan misalnya bercase, maka bercase. Nanti berkaitan ketika masuk dalam ini, sales management, ya sales management. Berkaitan dengan pos, kita masuk pos. Berkaitan dengan HRIS, HRIS. Jadi ya ini tahapan-tahapan ketika kita mau masuk sampai kita menampilkan seperti yang dipraktikumkan oleh Mas Prastika itu. Jadi tahapannya sama sampai itu aja. Sampai seperti yang dipraktikumkan, seperti yang ditunjukkan oleh Mas Prastika. Kalau sudah biasa, nggak masalah. Udah ini, udah mencoba dan sebagainya. Tapi kalau yang belum biasa, ya mulai mencoba, silakan. Waktunya masih lama ya, sekarang tanggal 4, tanggal 20. Tapi untuk mencicil nggak apa-apa. Daripada nanti tempuh yang lainnya juga ini, ujiannya mepet, lebih mending dicicil. Setelah mengumpulkan laporan, maka disiapkan untuk mengumpulkan ke ujian ini. Gitu. Oke, Siktus. Pak, izin nanya, itu kan Iya, untuk nama perusahaan itu kan menggunakan nama kita. Nah, di laporan kemarin-kemarin itu kan ada deskripsi tentang perusahaan kita. Itu bagaimana ya, Pak? Deskripsinya sama, nggak apa-apa. Nggak usah dibuat baru. Deskripsinya sama, cuman nama perusahaannya dibuat nama pribadi. Oke, makasih ya, Pak. Screenshotnya biar saya tahu. Jadi deskripsinya tetap aja. Data macam-macamnya silakan tetap. Saya ingin tahu aja bahwa yang bersangkutan itu sudah mencoba. Itu inti penilaian saya di UTS adalah mahasiswa mencoba untuk praktek. Itu Indri. Jadi datanya deskripsi perusahaan, oke, sama. Indri misalnya sama kelompok, sama Siktus, sama Chandra, sama Aziza, berempat itu. Data deskripsi perusahaannya sama, oke. Tetapi di screenshotnya nama perusahaannya Siktus ya Siktus, Indri ya Indri, Aziza Aziza, Chandra ya Chandra. Gitu ya, biar saya tahu. Ada lagi? Gak ada? Belum ya? Nanti sambil jalan. Nanti bisa via grup ya kalau ada yang disampaikan. Ya, saya nanti kalau sudah ini belum fix sih, belum ada tanda tangan validator. Tapi biasanya nggak apa-apa saya share. Ya nanti lihat sikonnya. Karena biasanya divalidasi dulu baru di-share. Tapi biasanya tidak mengalami perubahan banyak. Seperti ini. Ini saya stop share dulu. Baik, untuk ini bisa kita bahas. Dia kuliah mau kemana kan nanti dia kuliah? Setidaknya ada 1 kali pertemuan lagi pekan depan.
Baik, yang materi berikutnya, kalau di ini saya lanjutkan dengan sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Ini salah satu penopang dalam sistem informasi logistik. Jadi kalau dalam sistem informasi logistik ada sistem informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Tentu saja sumber daya manusia ini adalah berkaitan dengan logistik. Sedangkan yang lainnya tidak masuk. Jadi kita kembalikan ke mata kuliah kita, logistik. Tidak terkait dengan produksi. Tetapi kalau produksi nanti terkaitan dengan logistik, ya bisa jadi sumber dayanya masukkan. Tetapi tetap fokus kita atau dasar kita, sumber dayanya adalah sumber daya berkaitan dengan logistik. Nah, di dalam modul praktikum, itu kalau nggak salah halamannya cuma sedikit di situ. Dan tampilan screenshotnya satu apa ya? Satu apa dua ya? Kalau nggak satu, dua saya. Hanya sedikit. Cuman dua, Pak. Cuman dua ya, Prastika ya? Oh iya. Iya, terima kasih Prastika. Nanti Mas Prastika yang ini, yang lengkapi. Cuman dua itu. Cuman dua. Ingat saya kalau nggak satu, dua sedikit itu kawan. Baik, saya menambah dari sisi yang lain. Nanti Mas Prastika akan membantu saya berkaitan dengan mengaplikasikannya. Nah, di sini biasa kita kenal sistem informasi SDM dengan Human Resources Information System, yaitu suatu sistem di sini untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia SDM, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Jadi kalau kita ada istilah big data dan sebagainya, itu data itu belum berupa suatu informasi. Jadi data itu masih data, istilahnya data mentah ya, data mentah. Dan ketika kita nanti kelola data itu, entah kita kelolanya itu berdasarkan kelompok, pengelompokan, atau kita kelolanya itu berdasarkan pengurutan, atau pengelolanya yang lain, maka itu nanti akan menjadi suatu informasi. Jadi kalau data biasa belum menjadi suatu informasi. Tetapi begitu kita kelola akan menjadi informasi. Dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem konseptual untuk mengolah personel. Personel ini adalah personel logistik. HRIS mengikuti format dasar yang sama seperti sistem informasi fungsional lain. Fungsi SDM, ini fungsinya SDM. Nanti harapannya sistem informasi itu akan mendukung dari ini fungsi SDM itu. Fungsi SDM itu apa? Di sini ada 4 disebutkan. Pertama, perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. 3, manajemen data pegawai. 4, penghentian dan administrasi tunjangan. Bagaimana HRIS mendukung kegiatan SDM? Nanti akan disampaikan sistem informasi yang berkaitan dengan dukungannya dalam meringankan fungsi dari SDM. Di dalam kerja praktek, format yang ini kita pakai sekarang, salah satunya itu adalah berkaitan dengan struktur organisasi dan manajemen. Di bab 2. Bab 1-nya adalah pendahuluan, bab keduanya adalah struktur organisasi dan manajemen. Nah, struktur organisasi dan manajemen di situ, itu biasanya, saya minta itu mahasiswa untuk memasukkan ini, perekrutan dan penerimaan. Perekrutan dan penerimaan ini.
Harapannya apa? Harapannya ketika kita membaca misalnya laporan kerja praktek kakak angkatan, kita baca. Walaupun kita tidak di perusahaan itu, kita sudah tahu model perekrutannya seperti apa, penerimaannya seperti apa. Misalnya ada suatu institusi yang model perekrutannya itu ini. Perekrutannya ini apa? Secara terbuka, diumumkan secara terbuka. Ada yang perekrutannya itu dia nggak terlalu terbuka, diam-diam. Jadi tidak mengumumkan asal ada ini surat lowongan atau berkaitan dengan proposal pengajuan menjadi pegawai, maka dia akan menseleksi. Ada yang seperti itu. Nah, itu kalau dalam laporan KP kayak yang dulu ya. Tapi yang sekarang saya agak longgar nih. Ngecek ini. Kalau dulu saya minta yang KP di perusahaan itu untuk menceritakan bagaimana perekrutan dan penerimaan di perusahaan kerja praktek. Kenapa? Harapannya akan saling share, akan saling berbagi. Karena belum tentu semuanya, semua mahasiswa, adik-adik angkatannya atau teman-teman seangkatannya atau kakak angkatannya itu kerja praktek di perusahaan tersebut. Tetapi meskipun tidak bekerja di perusahaan tersebut, tahu model perekrutannya seperti apa, penerimaannya seperti apa. Misalnya kalau di Jogja ada Serusada. Bagaimana Serusada merekrut karyawannya? Meskipun kita tidak pernah ke sana, tetapi kalau kita baca, di situ ada informasi berkaitan dengan bagaimana perekrutannya, waktu-waktunya seperti apa, kemudian cara seleksinya seperti apa. Maka harapannya kita punya gambaran. Nah, itu. Ini yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Kedua, pendidikan dan pelatihan. Setelah direkrut, berikan pelatihan. Ketiga, manajemen data pegawai. Keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Ini kalau sudah pensiun atau ketika di PHK. Nah, kita lihat, kita ulas satu persatu di sini. Ini perekrutan dan penerimaan. Persiapannya biasanya akan melakukan forecast. Forecast atau perkiraan atau prediksi akan pekerjaan yang lowong. Jadi kalau di P3 forecast itu atau peramalan berkaitan dengan jumlah produk yang diinginkan. Tetapi kalau ini berkaitan dengan SDM, forecast itu dilakukan untuk memprediksi pekerjaan yang lowong itu. Kenapa? Datanya mereka punya. Data yang akan pensiun itu siapa saja. Data orang-orang yang bermasalah itu siapa saja dan sebagainya. Mereka punya. Sehingga apa? Mereka bisa memprediksi kapan pekerjaan lowong. Kemudian data berkaitan dengan jumlah produksi pun juga ada, kalau ada keterkaitan link, mereka juga sudah tahu. Sehingga bisa jadi ada lowongan dalam waktu dekat, atau lowongan 1 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Itu mereka sudah punya catatannya. Bahkan kalau di institusi tertentu, itu modelnya ini jadi ada sanksi-sanksi. Mereka mengumpulkan poin-poin. Jadi kalau kesalahannya pada poin yang tingkat atas, maka bisa jadi dia di PHK. Jadi kalau masih kesalahannya tingkat rendah, maka akan di poin. Rendah lagi di poin. Kalau rendah tapi sering, akan terakumulasi. Kalau akumulasinya besar, melewati batas, ya akan di PHK juga. Di sekolah juga gitu, di sekolah, beberapa sekolah sudah memakai sistem seperti itu. Jadi di poin. Kesalahan yang melakukan ini, poinnya sekian. Kesalahan melakukan ini, poinnya sekian. Nah, itu terakumulasi. Ketika akumulasinya itu sudah melewati batas, maka bisa di PHK. Jadi jangan menganggap bahwa ketika sudah bekerja aman-aman saja, tidak. Tetap kita harus menjaga nama baik perusahaan. Tetap kita harus menjaga etika kita ketika kita bekerja.
ya kita berusaha profesional. Walaupun yang namanya profesional itu berat, ya kita tetap mencoba. Ya belajarnya dari mana? Ya saat kita dari duduk di bangku sekolah. Sejak dari mahasiswa mencoba untuk profesional. Kemudian ada dua faktor di sini yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan. Pertama, faktor internal. Faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Ini faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya seperti hukum ketenaga kerjaan. Ada aturan-aturan tertentu, misalnya usia yang hendak direkrut itu minimal berapa? Misalnya minimalnya 17 tahun. Kalau di bawah itu berarti dianggap anak-anak. Kalau dia masuk merekrut anak-anak, nanti bisa dituntut. Karena mempekerjakan tenaga kerja yang masih anak-anak. Atau berkaitan dengan nanti ini, berkaitan dengan gender misalnya. Bagaimana dengan misalnya tenaga kerja putra atau putri? Aturannya seperti apa? Misalnya aturan untuk cuti, aturan untuk libur akan berbeda. Nah, itu berkaitan dengan hukum-hukum tenaga kerjaan. Kemudian juga kondisi pasar tenaga kerja dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor eksternal yang perlu kita perhatikan. Jadi merekrut itu terus kita pertimbangkan aturan-aturan yang berlaku. Walaupun kita berhak merekrut atau tidak. Kemudian jadi di sini dari fungsi SDM yang pertama perekrutan dan penerimaan, persiapan, yang B adalah rekrutmen tenaga kerja, rekrutmen. Ini untuk mencari kandidatnya. Kemudian yang C, seleksi tenaga kerja. Misalnya kita mengirimkan CV, nanti CV itu ada seleksi administrasi. Contohnya misalnya dari segi misalnya jurusannya. Dari jurusannya IPK-nya. Dari IPK-nya mungkin kemampuan penguasaan beberapa software atau program. Kemudian penguasaan bahasa Inggrisnya, dan seterusnya. Nah, itu akan diseleksi dulu. Seleksi administrasi. Memenuhi, ya dilanjutkan. Kalau tidak memenuhi, ya gugur di seleksi itu. Oleh karena itu, biasanya atau umumnya, lowongan-lowongan kerja itu sudah mencantumkan. Syarat-syaratnya itu mencantumkan. Batas usianya sekian. Kemudian jenjang pendidikannya sekian. Nah, kalau ada yang tidak terpenuhi, ya tergantung perusahaannya. Mau memanggil atau tidak. Tetapi kalau perusahaan itu sudah bonafit dan pelamarnya banyak, biasanya tidak sesuai sedikit saja. Tidak sesuai sedikit saja, kita akan tergeser. Kalau perusahaannya itu besar dan banyak yang melamar. Tetapi kalau sedikit yang melamar, mungkin kita tidak sesuai sedikit itu, satu atau dua mungkin akan ini ya, tetap akan diseleksi lanjut. Nah, biasanya seperti itu. Tetapi kalau banyak, nah kita tidak sesuai satu poin saja udah ini tercoret. Kemudian ujian tes. Setelah kita lolos administrasi, kita ujian tes tulis. Misalnya. Tes tulis nanti tergantung pada bagiannya. Kemudian wawancara. Wawancara itu biasanya ada wawancara yang sifatnya umum dengan HRD, dengan bagian SDM. Kemudian ada juga nanti wawancara berkaitan dengan user, pengguna, atasan kita langsung. Kalau kita keterima, cocok enggaknya. Kenapa? Mereka kerja tim. Wawancara. Nah, wawancara ini sifatnya objektif ya.
Tetapi bagaimanapun juga ada unsur subjektifnya. Unsur subjektifnya apa? Itu tadi, ketika user merasa ya, merasa. Jadi merasa itu sudah subjektif. Merasa bisa kerjasama atau merasa enak kerja tim dengan calon karyawan, maka dia akan merekomendasikan untuk diterima. Gitu. Kemudian melewati proses lainnya, mungkin tes kesehatan dan seterusnya. Kemudian di pengembangan dan evaluasi karyawan. Jadi cara pengembangannya bagaimana? Kemudian misalnya diberi seminar, diberi pelatihan dan sebagainya, kemudian dievaluasi. Misalnya diberi pelatihan atau seminar K3. Bagaimana ini evaluasinya setelah diberi K3? Misalnya diberi pelatihan berkaitan dengan ini, pembentukan tim yang kerja, tim yang solid. Nah, dievaluasi. Ketika setelah mendapatkan pelatihan itu, bagaimana atas kerjanya dan sebagainya. Jadi diberikan pembekalan, kemudian dievaluasi, pembekalan, dievaluasi. Kemudian yang E, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Ada kompensasinya. Kompensasinya terkait dengan bisa jadi prestasi-prestasinya dia. Kemudian ada proteksi juga. Ada diberikan batasan-batasan. Jadi hak dan kewajibannya jelas. Misalnya untuk memutuskan supplier di logistik, supplier itu siapa? Yang menentukan misalnya kapan barang datang dan sebagainya. Nah, itu jelas. Ada batasan-batasannya di sini. Kemudian yang F, jenjang karir. Kita lihat jenjang karirnya. Bisa sampai tinggi. Nah, tingginya setinggi apa? Kalau di situ misalnya mentok, ya mentoknya sampai di mana? Jenjang karir. Maka masing-masing karyawan akan bisa mempertimbangkan. Bisa pertimbangkannya. Misalnya karirnya sudah mentok, tapi dia nyaman bekerja. Jadi dia bertahan. Kemudian fungsi SDM yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan pelatihan. Jadi memberikan pembekalan di sini. Jadi kenapa pelatihan berkaitan? Misalnya dulu ada kakak angkatan yang ini, yang karena dia itu pandai ngelas ya, pandai ngelas. Akhirnya ikut kejuaraan nasional. Dia urutan kedua apa ketiga, saya lupa. 2 apa ketiga. Kemudian juara 1, 2, 3 dididik lebih lanjut. Dikirim ke, kalau nggak salah ke Jepang pada saat itu. Dikirim ke sana. Nah, ini berkaitan dengan pelatihan. Pendidikan pelatihan. Kalau di ini, di perusahaan juga sama. Perusahaan itu seperti di PAL gitu. PAL itu perusahaan penghasil kapal di Surabaya. Di sana ada sekolahnya khusus berkaitan dengan ini, untuk menjadi pegawai di PAL. Nah itu kalau yang berprestasi akan disekolahkan lagi, dikirimkan ke Jerman. Sana. Nanti setelah itu balik lagi ke PAL. Nah itu model pendidikan dan pelatihan. Jadi didiknya seperti apa, kemudian pelatihan, masalah skill, maka dilatih seperti apa. Supaya apa? Supaya lebih bagus. Fungsi yang ketiga adalah manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai. Nah, datanya berupa apa aja? Nah, ini contohnya. Tahapan kegiatan manajemen data. Ini misalnya ada program data entry, kemudian pedoman data entry, kemudian penerimaan kuesioner atau hasil lab, pedoman coding, codebook, kemudian pedoman editing and coding, entry data, backup, penyimpanan kuesioner, pedoman cleaning,
Kemudian cleaning data, data siap analisis backup. Setidaknya ini kegiatan manajemen data. Jadi ada entry data, dia membuat programnya. Bagaimana cara mengentrinya? Pedomannya seperti ini. Kemudian ada juga kuesioner atau hasil lab berkaitan dengan kesehatan. Ini terutama kalau hasil lab itu di perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori ini ya, berbahaya. Contohnya apa? Contohnya kalau di industri itu yang dalam kategori itu salah satunya adalah perusahaan semen. Perusahaan semen itu tiap hari disediakan minuman susu. Kalau di semen Gresik ya, semen Gresik itu disediakan susu. Untuk apa? Menetralkan ini partikel-partikel halus yang ada di tubuh. Partikel-partikel halus yang ada di tubuh itu, ya walaupun sudah menggunakan masker, tetapi ada partikel-partikel kecil di pabrik semen. Oleh karena itu di pabrik semen itu kita lihat saja, kalau pabrik semennya sudah lama ya, genting dan sebagainya, kalau misalnya pada musim kemarau gitu, akan kelihatan warnanya agak keputihan. Kenapa? Debunya sampai terbang seperti itu. Walaupun dicoba untuk jangan sampai debu itu berterbangan ke sana kemari. Walaupun sudah diuji coba dengan pakai masker. Nah, tetap. Nah, pada periode tertentu, selain tiap hari itu minum, mengkonsumsi susu untuk menetralkan partikel yang masuk ke dalam tubuh, maka juga periode tertentu dilakukan ini uji lab. Dan datanya disimpan oleh manajemen data. Disimpan. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Kalau kejadian sakit itu banyak, maka bisa merekomendasikan ke bagian produksi atau manajemen tingkat atas atau ke direktur bahwa ini kok penyakitnya karyawan banyak yang sakit dalam jumlah besar. Sakitnya sama akibat misalnya paparan partikel yang halus. Maka akan dilakukan perbaikan. Mana yang menyebabkan kebocoran, mana yang menyebabkan bahaya dan sebagainya dianalisis. Untuk antisipasi supaya yang berikutnya jangan sakit lagi. Selain perusahaan semen, perusahaan yang ini ya saya bukan berarti menceritakan sesuatu yang buruk-buruk. Sisi baiknya banyak. Jadi yang namanya pabrik dan sebagainya itu sisi baiknya banyak. Tetapi di sini karena kaitannya dengan hasil laboratorium, biasanya yang menarik itu yang kasus-kasus. Nah, kasus yang berikutnya ini bagian ngecat. Kalau di pabrik ada bagian ngecat, maka itu paparan ini aroma bau itu menyengat pada cat ya. Pada cat itu menyengat. Kalau kita baru pertama lewat, nah menyengat. Misalnya kita masuk di ini quick traktor di Jalan Magelang itu. Quick traktor yang ada di Jogja, di Jalan Magelang itu ada quick. Nah, di quick itu bagian ngecat. Hari ini ngecat, minggu depan ngecat, bulan depan ngecat, tahun depan ngecat, 5 tahun lagi ngecat, 10 tahun lagi mungkin juga masih ngecat. Kalau nggak ada rekomendasi berpindah ya, tetap ngecat. Nah, itu akan terakumulasi. Walaupun nyemprotnya mengarah ke ini, objek kerja, ke badan traktor, tetapi masih tercium aromanya. Nah, itu menunjukkan ada yang masuk ke ini, ke hidung kita, ke indera penciuman kita. Nah, seperti itu. Nah, ini akan jadi bahan evaluasi oleh manajemen data. Data itu akan dibutuhkan, dikumpulkan terus ini. Supaya apa? Nanti ketika dibutuhkan, nah bisa diberikan data ini. Sehingga bagian pengambilan keputusan akan mudah ketika datanya valid.
Kemudian ada cleaning data dan sebagainya. Ketika data itu memang harus kita bersihkan. Kemudian fungsi yang keempat, penghentian dan administrasi. Ini berkaitan dengan masa pensiun atau adanya PHK. Ada perumahan karena kondisi pandemi. Nah, kemudian administrasinya seperti apa? Misalnya diberi uang, kalau yang dirumahkan 50% dari gaji biasa. Atau misalnya kalau yang pensiun dapat sekian persen. Atau hitungan gaji pokok, persen dari pokok, dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi SDM yang keempat. Penghentian ada catatannya. Oh, memang sudah usianya sudah waktunya pensiun. Oh, dari ini pelanggaran yang dikumpulkan, dia sudah batasnya di atas batas yang ditentukan perusahaan. Kemudian bagaimana pesangon dan sebagainya. Mereka punya catatan. Kemudian evaluasi HRIS, Human Resources Information System. Ini pemerintah mengharuskan penyediaan statistik praktik ketenagakerjaan perusahaan sesuai dengan undang-undang. Jadi pemerintah ini mengharuskan ada data berkaitan dengan orang-orang yang dipekerjakan. Oleh karena itu pemerintah ini bisa mengumumkan bahwa tenaga produktivitas atau tenaga produktif di perusahaan atau tenaga kerja yang bekerja di perusahaan jumlahnya sekian. Kemudian tenaga yang menganggur jumlahnya sekian. Nah, pemerintah harus punya. Oleh karena itu, ini pemerintah mengharuskan supaya bisa memantau secara keseluruhan. Oh, tenaga kerja yang siap kerja sekian. Kemudian lowongan yang dibuka adalah sekian. Nah, pemerintah punya informasinya. Dari mana pasokannya? Pasokannya dari perusahaan-perusahaan itu. Oleh karena itu, pemerintah mengharuskan supaya dapat informasi yang baik. Kemudian persyaratan pelaporan tersebut memerlukan bantuan sistem berbasis komputer. Karena sekarang eranya komputer, ya iya. Kalau dulu sebelum tahun 90 ya. 90 sudah ada komputer. Mungkin 80-an. Di Indonesia ya, di Indonesia. Di Indonesia saya praktik. Iya, 80-an masih langka komputer itu. Kalau sekarang sudah banyak komputer. Bahkan laptop, handphone yang canggih pun sudah tidak masalah. Persyaratan pelaporan tersebut memerlukan bantuan sistem berbasis komputer. Sekarang nggak masalah, pakai handphone pun bisa. Handphonenya sudah canggih. Bahkan saking canggihnya, ada handphone tertentu yang bisa mengalahkan kemampuan komputer. Kecuali kalau komputernya memang canggih. Nah, tapi kalau komputer yang biasa, nah bisa terkalahkan dengan ini handphone yang bagus ya. Kemudian diawali dengan komputer mikro yang standalone dalam area, kemudian terkoneksi LAN, beberapa terkoneksi dengan fasilitas komputer sentral perusahaan, bahkan memasang komputer mini dan mainframe sendiri. Tentu saja nanti ini ada pembatas-pembatasnya. Walaupun terkoneksi antar satu dengan yang lainnya, tapi tetap ada pembatasnya. Sama seperti kalau dosen ya. Kalau di dalam kampus, itu dosen. Seperti saya gitu. Maka saya bisa misalnya dari segi jaringan, itu membuka KRS-an. Buka KRS-an. Kemudian saya bisa melihat ini jadwal mata kuliah dan sebagainya. Tetapi di tingkat tertentu, saya nggak bisa. Misalnya saya melihat informasi terkait KRS atau bimbingan dosen yang lain, saya nggak punya kekuasaan seperti itu. Yang bisa melihatnya yang lebih atas lagi, prodi. Prodi pun terbatasi. Dia tidak bisa melihat prodi yang lain.
yang bisa melihat antar prodi adalah dekanat. Dekanat juga hanya bisa di tingkat fakultasnya dia tidak bisa melihat fakultas yang lain. Tingkat lebih atas lagi yaitu rektorat, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada pembatasnya. Memang tergabung dalam LAN, tapi tetap ada batasan-batasannya. Seperti ini, ketika KRS, saya bisa buka untuk ACC. Tetapi ketika batasnya sudah berhenti, batasnya, maka yang bisa meng-ACC KRS adalah BO. Kewenangan saya juga nggak bisa. BO yang bisa. Nanti BO pada momen tertentu juga nggak bisa. Akhirnya ke bagian sistem informasinya universitas. Nah, model seperti itu adalah model jaringan, tapi juga ada pembatas-pembatasnya. Sejauh mana dia bisa mengakses, sejauh mana dia bisa mengubah. Kemudian model sistem informasi SDM menggunakan format umum yang sama dengan fungsional lain seperti subsistem input, database, dan subsistem output. Nanti kita lihat subsistem inputnya nanti ada tiga. Kemudian yang dalam SDM ya, sistem informasi SDM itu ada 3 masukannya. Kemudian outputnya nanti ada 6. Nanti kita lihat gambarnya. Yang membedakannya adalah beragamnya aplikasi yang tercermin dalam 6 subsistem output. Ini contoh gambarnya. Ini adalah subsistem input, kemudian ini adalah database-nya. Ini adalah kita olah informasi menjadi subsistem output. Subsistem input ada 3. Ada berkaitan dengan akuntansi, ada berkaitan dengan penelitian SDM, ada yang berkaitan dengan intelijen SDM. Apa itu masing-masing? Nanti akan diulas di slide berikutnya. Ini yang sifatnya internal, ini yang sifatnya eksternal, lingkungan. Kemudian dimasukkan dalam database SDM. Nah, ini nanti tergantung sesuai kebutuhannya perusahaan. Sistem perencanaan angkatan kerja. Ya sama, semua perusahaan punya. Tetapi caranya atau penyajiannya berbeda-beda. Subsistem perekrutan. Ya sama, semua perusahaan punya perekrutan untuk regenerasi, untuk keberlangsungan industri mereka. Tetapi cara perekrutan, kemudian sistem perekrutan, nah itu tes untuk merekrut dan sebagainya, itu yang berbeda-beda. Subsistem manajemen angkatan kerja juga sama. Subsistem kompensasi, subsistem tunjangan, subsistem pelaporan lingkungan, nah, beda-beda. Seperti tunjangan. Subsistem tunjangan, misalnya di luar gaji ya, gaji ngikuti 12 bulan. Tetapi di beberapa BN, gaji itu sampai 16. Gaji 16. Ya kalau ada orang tuanya yang kerja di BUMN, bisa tahu gaji itu sampai 16, bukan 12. 12 itu sesuai bulan biasa, tetapi nanti ada yang lainnya lagi. Yang lainnya itu apa? Misalnya ada ini, THR. Itu percepatan hari raya. Kemudian adanya tahun baru. Kemudian adanya ini, tahun ajaran baru. Kemudian dan sebagainya, misalnya ulang tahunnya perusahaan dan sebagainya. Nah itu kalau terkumpulkan 12 ditambah, nah macam-macamnya itu. Ada pendidikan, misalnya dulu ini ya, apa, orang tua saya, nah itu di BUMN, salah satu BUMN, orang tua saya. Sekarang udah pensiun, selesai sudah. Ini di BUMN, nah gajinya itu selain 12 bulan ada itu, hari raya, kemudian tahun ajaran baru, jadi ada anak itu, tahun ajaran baru itu ada, turun lagi. Kemudian tahun baru, macam lagi.
dan seterusnya. Nah, kita ulas satu persatu. Jadi ada 3 subsistem untuk masukan berkaitan dengan database SDM, kemudian database SDM akan setidaknya ada 6 informasi yang akan diberikan pada pemakai. Ini adalah sistem informasi akuntansi. Adalah salah satu subsistem yang mendukung SDM. Menyediakan data akuntansi sebagai HRIS sehingga database berisi gambaran yang lengkap tentang sumber daya manusia baik menyangkut keuangan maupun non-keuangan. Jadi gajinya si A, gajinya si B, gajinya si C, dan sebagainya. Tahu. Kemudian ketika akan merekrut baru, gajinya berapa, bagian SDM juga harus tahu. Misalnya kalau untuk ini, biasanya perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja baru, misalnya diberi gaji 80%, atau kisaran 70-80%. Nanti kalau sudah resmi diangkat 100%. Nah, berikutnya lagi nanti mengikuti jenjang karir. Misalnya seperti itu. Nah, bagian SDM tahu. Jadi ketika dia hendak merekrut, dia bisa memberikan informasi pada calon karyawannya. Ketika wawancara, akan ditanya biasanya. Jarang perusahaan yang menyampaikannya. Biasanya ditanya. Umumnya itu ketika tes wawancara itu ditanya. Minta gaji berapa? Kalau tipe orangnya malu-malu, ya susah dia menyebut. Ya ini aja lah, UMR aja. Kemudian ditanya, apakah UMR cukup? Nah, dia bingung terus. UMR-nya. Ya kalau dicukupkan cukup. Buktinya banyak yang cukup. Dibuat tidak cukup, ya tidak cukup. Ya tergantung orangnya. UMR. Nah, UMR kayak di Jogja misalnya, UMR di Jogja kisaran 2 juta. UMR di Jogja. Kemudian UMR-nya di Jawa Timur, di Gresik itu sekitar 3,5. UMR Jakarta lebih tinggi. Sekitar 4-an. Atau 4 lebih. UMR, upah minimum regional ya. Upah minimum regional. Jadi tiap area bisa berbeda-beda. Tergantung di mana dia akan melamar pekerjaan di perusahaan itu. Kalau misalnya gaji UMR di Jogja hidup di Jakarta ya susah. Nggak bisa. Karena UMR di sana tinggi. Nah, sedangkan kalau UMR-nya Jakarta dibawa ke Jogja, ya cukup. Karena 2 kalinya UMR di Jogja. Ini yang normal ya, yang wajar mesti. Nah, informasi itu harus diketahui. Sementara kalau orang yang PD, ketika diwawancara, ditanya gaji berapa yang dia inginkan, dia akan ngomong. Oh saya, untuk kerja ini saya minta gaji sekian. Dan itu sudah umum. Kalau kita misalnya tanya-tanya ke angkatan, nah mereka akan biasanya cerita. Akan ditanya itu biasanya. Kemudian elemen data personel, yaitu yang bersifat non-keuangan dan cenderung tetap permanen. Misalnya nama, jenis kelamin, tanggungan, dan lain-lain. Ini juga masukan untuk bagian SDM. Kemudian elemen data akuntansi, yaitu bersifat keuangan dan cenderung lebih dinamis. Misalnya upah per jam, gaji bulanan, dan lain-lain. Ini dinamis. Jarang yang statis. Walaupun ya ini ya dinamisnya tidak terlalu sering, tapi ya mungkin tahunan, mungkin 2 tahunan dan sebagainya. Biasanya tahunan akan menyesuaikan. Kalau perusahaannya bagus ya, karena harga itu senantiasa harga barang atau nilai mata uang kita
Kalau harga barang itu semakin tinggi. Tapi nilai mata uang itu semakin rendah. Terutama rupiah. Karena kita tingkat inflasinya ya lumayan. Kalau kemarin ya walaupun 1 digit, tapi lebih mendekati ke 10 ketimbang ke 0. Misalnya kisaran inflasi 7 lah. 7. Nah, di sini artinya apa? Ketika terjadi inflasi, maka yang awalnya misalnya ban mobil itu misalnya harga 1 juta sekarang. Tapi untuk tahun depan nggak bisa uang 1 juta untuk beli ban mobil. Harga motor misalnya sekarang belasan juta. Tahun depan nggak bisa belasan juta beli motor. 20-an. Nah, itu karena adanya inflasi. Penurunan tingkat atau nilai mata uang terhadap suatu barang. Harga tanah. Dulu harga tanah 1 juta banyak di Jogja. Tapi sekarang harga 1 juta ya harus jauh dari pusat kota Jogja. Di sekitaran Jogja gak mahal. Nah, itu berkaitan dengan inflasi. Nah, itu yang dimaksud dengan dinamis nanti. Sistem keuangan kita. Karena apa? Karena ada inflasi itu. UMR naik akan dikaji. Upah buruh ini akan dikaji. Karena buruh kalau dibuat tetap terus sementara barang itu naik harganya nggak cukup. Oleh karena itu dikaji. Pada periode-periode tertentu UMR itu akan dievaluasi. Subsistem penelitian SDM ini merupakan subsistem input dalam HRIS yang mengumpulkan data baru melalui proyek penelitian khusus. Misalnya penelitian suksesi, kemudian analisis dan evaluasi jabatan, kemudian penelitian keluhan. Suksesi itu pengambil alihan. Kemudian kalau evaluasi jabatan, ya ketika seorang itu ditempatkan pada posisi tertentu, nah dilihat produktivitasnya naik atau malah turun, atau biasa saja. Penelitian keluhan. Nah, ada masukan keluhan apa saja, itu nanti akan diinformasikan ke bagian SDM. Misalnya keluhannya dari segi kualitas produk. Ini kualitasnya kok buruk. Nah, bagian SDM akan ngecek. Ini kok banyak keluhan-keluhan dan sebagainya. Masukkan ke SDM. Maka SDM ngecek. Materialnya coba dicek. Nah, bagian logistik ngecek materialnya. Oh, materialnya nggak apa-apa ini. Kualitasnya bagus. Kemudian SDM minta pada bagian produksi. Coba bagian produksi dicek. Ini bahan bakunya sudah bagus, tapi kok ini ada keluhan. Maka bagian produksi dicek. Oh, nggak ada masalah. Coba bagian akhir, produk akhir di logistik. Oke, dicek. Oh, mungkin di situ penyimpanannya kurang bagus. Sehingga menyebabkan kerusakan. Misalnya kan ada misalnya barang itu ditumpuk misalnya sampai 8 maksimal tumpuan atau 10 tumpuan kardus. Lebih dari itu akan menyebabkan kerusakan yang paling bawah. Nah, itu dipenuhi tidak. Atau misalnya penyimpanan pada suhu kamar. Maka disimpan pada suhu kamar tidak. Kalau enggak, misalnya tempatnya lembab, ya bisa jadi jamuran. Atau diserang oleh serangga misalnya. Nah, ini keluhan-keluhan itu dibuat arsip. Kemudian sistem intelijen SDM merupakan sistem input dalam HRIS yang mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan penyedia data meliputi pemerintah, pemasok, serikat pekerja. Kita lihat di sini intelijennya. Yang pertama ini intelijen pemerintah, yang kedua intelijen pemasok, yang ketiga intelijen serikat pekerja, 4 intelijen masyarakat global, kelima intelijen masyarakat keuangan, 6 intelijen pesaing. Nah, ulasannya seperti ini. Kalau intelijen pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai aturan tenaga kerja. Jadi pemerintah membuat ini ya, aturan-aturan yang siapa saja bisa mengakses. Nah, terutama pemerintah perusahaan.
Misalnya berkaitan dengan ketenagakerjaan, maka bisa diakses informasi dari pemerintah. Material apa saja yang diizinkan?